beam ini, beamnya pun simple beam aja. Kemudian nanti ada beam dengan cantilever. Terus ada, setelah itu kita bisa lanjutkan ke portal nantinya. Portal mungkin ya, kalau sampai portal bergoyang itu setelah ujian tengah semester ya, setelah UTS, baru kita sampai ke portal bergoyang. Nah, keleperon itu seperti di kuliah pertama saya mengatakan bahwa cara keleperon atau cara putaran sudut itu sebagai basic, sebagai dasar untuk perhitungan statis tak tentu, ya, statis tak tentu. Nah, kenapa dikatakan basic? Ya, karena untuk metode-metode yang akan kita pelajari yang lainnya seperti slope deflection, cross, matrix, ya, yang pada umumnya mereka menggunakan momen primer atau fixed end moment. Jadi saya sedikit gambaran hari ini, sedikit gambaran mengenai fixed end moment, baru kita lanjutkan dasar perhitungan dengan contoh kasus yang simple itu balok dengan dua bentang ya. Ya, jadi continuous beam to span dengan dua span. Kemudian nanti ya sekedar informasi aja di akhir kuliah itu mengenai yang tri-span. Jadi ada 3 span ya. Kalau 2 span dan 3 span itu sudah bisa dipahami ya, spannya berapapun sudah bisa dikerjakan. Paling proses pengerjaannya yang agak panjang kalau jumlah spannya banyak. Nah, itu di sini dibutuhkan kompetensi matematikanya, ya, kompetensi matematikanya. Nah, tujuannya tidak ada lain kalau untuk menghitung, menganalisis dengan keleperon, ya tujuannya sama dengan metode keseimbangan ya, Anstruk 1, menggambarkan bidang momen, menggambarkan bidang gaya lintang, dan menggambarkan bidang gaya normal. Ya. Jadi sebelum ke contoh kasus ya, contoh kasus yang simple beam ya, yang mungkin ya untuk tuspan dulu, kita lihat dulu sedikit masalah fixed end moment. Ya, jadi fixed end moment ini dapat dibaca di tabel. Ini tabelnya juga banyak nih, ya. Tabelnya ini yang saya sajikan hanya sebagian kecil. Ini jumlah fixed end moment, tabelnya banyak. Tentu pertanyaan, ya, tabel-tabel ini asalnya dari mana? Ya, kenapa ya? Misalkan saya ambil yang saya tandai di sini lingkaran merah nih, ya, bahwa fixed end moment, momen primer yang untuk jepit-jepit, beban P di tengah-tengah bentang, besarnya adalah PL/8. Dari mana datangnya? Nah, tabel-tabel ini semuanya banyak tabel ya. Dari mana datangnya? Jadi datangnya adalah, ya, jawabannya adalah dengan menghitung dengan cara putaran sudut. Kita dapat menghitung besarnya momen-momen ujung ini. Jadi istilahnya banyak. Ya, mungkin nanti dibedakan, bisa dibedakan di sini. Ya, yang momen ujung, momen primer. Jadi pada umumnya di sini ada momen ujung MAB, momen primer MR, resisten ya, MR. Ini sama besar, ya, besarnya sama, arahnya aja berbeda. Jadi ini sama besar. Jadi besarnya PL/4, momen ujung PL/8 yang ini untuk beban P di tengah. Untuk momen ujung dengan momen primer, ya, momen ujung fixed end moment ya, momen di titik jepit, itu sama aja ya, sama aja besarnya ya. Jadi di sini didefinisikan bahwa momen primer sering juga disebut momen jepit, ya, berarti sama aja, momen jepit ya, adalah momen yang terjadi pada ujung-ujung balok. Namun pada beberapa literatur analisis struktur terdapat perbedaan dalam perjanjian tanda momen primer. Nah, kemudian yang perbedaan perjanjian tanda jangan dijadikan masalah, ya.
ada yang serat bawah tertekan dia memberi tanda negatif, ada yang sebaliknya. Jadi sering terjadi perbedaan tanda yang namanya perjanjian tanda. Kalau kita sepakati bahwa serat bawah tertekan adalah negatif, nah kita sepakati. Orang lain bisa saja membuat kesepakatan sebaliknya. Serat bawah tertekan dia memberi perjanjian tanda positif. Bisa saja. Namanya juga perjanjian tanda. Nah, perjanjian tanda nanti yang kita gunakan untuk momen ujung ini. Nanti kalau kalau momennya ya serat bawah tertekan dia negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau tertarik dia positif. Jadi yang gambar ini, ya balok AB di sini ada serat bawah. Jadi serat bawah itu adalah tepi sebelah bawah, bagian paling luar, ya paling luar sebelah bawah itu dikatakan serat bawah. Ya. Nah, nanti untuk yang ini saya akan minta PR1-nya ya, PR1 untuk membuktikan yang gambar yang ini, yang di sebelah kiri bawah ini, bahwa momen primer, fix and moment, untuk jepit-jepit, balok terbagi rata, besarnya adalah QL kuadrat per 12. Ya. Nanti saya akan memberi contoh perhitungan yang ini, yang P di tengah-tengah bentang, kemudian PR-nya yang Q. Ya, ini contoh P, PR-nya yang Q. Ini sudah tertulis di sini, ini PR1. Jadi ini dengan metode putaran sudut, hitunglah besar fix and moment untuk mendapatkan M1 dan M2 sebesar QL kuadrat per 12. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana menentukan besarnya momen PL per 8 ini. Ya. Nah, ini dia ya. Di sini momen primer, kemudian momen reaksi, ini sama nih dalam beberapa literatur ya. Ini nanti besarnya sama, kecuali nanti perjanjian tanda. Jadi perjanjian tanda bisa juga positif, bisa juga negatif, tergantung perjanjian tandanya. Nah, ini saya sambil mengulang ya, sambil mengulang, maka itu saya beri ini ya, ada balok ini berwarna merah, hijau, biru di sini. Jadi kita lihat sini, kembali kita ingat-ingat kembali ya. Untuk yang ini pertakan saya ambil yang ini, yang mau dihitung. Jadi ambil yang pasang momen, permisalan momennya seperti ini. Ini MA dan MB ya. Terpasang serat bawah tertekan. Di sini ada serat bawahnya. Serat bawah tertekan. Nah, besarnya theta A, ini kondisi jepit ya. Kondisi jepit sama dengan besarnya theta B sama dengan 0. Jadi ini satu hukum yang harus diingat untuk selanjutnya. Kalau ketemu pertakan jepit, itu tidak ada putaran sudut. Ya, karena putaran sudut itu terjadi setelah keluar dari jepit. Kalau di sini, di titik jepitnya theta A sini, kemudian theta B itu sama dengan 0. Itu yang perlu dicatat. Ya, jangan sampai lupa nih. Jadi ini hal yang sangat prinsip bahwa di titik jepit itu putaran sudut sama dengan 0. Kemudian karena bebannya simetris, berarti besarnya MA ya, momen primer MA dengan MB itu besarnya sama. Jadi MA sama dengan MB. Kita sudah hitung, ini sudah kita pelajari bahwa theta A besarnya, theta A kita lihat, ingat saya berulang-ulang mengatakan kalau sini di theta A, sumbu putarnya di A. Ya, sumbu putarnya di A, ya. Kemudian MAL per 3 EI. Akibat momen ini MAL per 3 EI, ya, yang ini. Nah, di sini nampak akibat momen di sini MR-nya. Jadi MA-nya sama dengan
MAB, ini adalah yang berwarna merah. Semula sumbu balok atau beamnya berwarna ini, hitam ini. Kemudian karena MR, dia berputarnya ke atas. Sumbu putarnya di A. Sekali lagi, ya, sumbu putar di A karena theta A. Ini berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi waktu kuliah kemarin ada mahasiswa yang tanya, mungkin agak sulit memahami di sini. Tolong diperhatikan betul. Yang merah ini semula sama dengan yang hitam, dia berputar ke atas. Kalau dia berputar ke atas, berarti dia berlawanan arah jarum jam, ya, berlawanan. Maka diberi tanda negatif sini. Negatif MAL per 3I, karena MA-nya kan dekat sumbu putar per 3I. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, yang MAL ini MB, karena MA sama dengan MB langsung ditulis MA aja. Ini MB sama dengan MA, jadi MA, berarti yang MBA yang ini, ya, yang ini, akibat MBA yang ini, ya, coba lihat yang biru, ini yang biru, tetap juga sumbu putarnya A, MBA, ini juga bergerak ke atas, ya, batang semula juga datar bergerak ke atas, ya, yang hijau, coba lihat yang hijau semula dia datar, dia bergerak ke atas, ini juga negatif, ya, berlawanan arah jarum jam perputarannya. Ya, biar saya agak lama-lama di sini, ya, agak lama-lama di sini. Ya, kemudian akibat P dia positif. Kenapa positif P-nya? Besar di tengah bentang pel kuadrat per 16 EI. Ini yang saya minta dihafal, kan? Ya. Akibat P itu yang biru. Coba lihat biru. Semula yang hitam dia bergerak ke bawah, berputar ke bawah, ya, ke bawah, berarti searah jarum jam perputarannya, maka dia positif. Ya. Ini yang theta A. Disederhanakan, ya, diselesaikan, ini tinggal matematika, ya, matematika aja diselesaikan, didapatlah besarnya MA itu PL per 8. Jadi kita sudah dapat membuktikan, dapat menghitung momen jepit seperti ini dengan beban P. Ini yang tidak mungkin kita bisa selesaikan dengan metode keseimbangan yang di Anstruk 1. Ini kan sudah statis tak tentu. Jadi ini besar adalah PL per 8. Ini yang PL per 8. Ini yang ada di tabel. Kita sudah membuktikan, ya, bahwa peletakan jepit-jepit dengan beban P di tengah-tengah bentang besarnya PL per 8. Nah, PR-nya saya minta membuktikan QL kuadrat per 12 ini, yang beban Q. Inilah PR 1. Ya. Nah, setelah momen primer, saya ke contoh kasus yang paling mendasar, ya, ini paling mendasar. Ini ya, ini sudah dari zaman ke zaman ini dipakai. Coba ini sama saya udah diktatnya udah fotokopi, udah pudar seperti ini. Tapi sangat bagus, ya. Isinya sangat bagus. Saya kutip dari sini di contoh kasus 5.1. Jadi suatu contoh kasus ini bisa dalam bentuk nyatanya ini bisa balok memanjang suatu gedung dari beton maupun baja. Ini bisa jadi seperti ini. Jadi kita bisa menganalisis balok memanjang, ya, balok portal memanjang biasanya itu boleh, ya, dibolehkan dianalisis dengan asumsi terletak di beberapa peletakan. Sedangkan untuk portal melintang harus diasumsi, harus dihitung sekalian bersama portalnya. Nanti kita bisa menghitung kalau kita sudah masuk ke portal. Ya. Jadi ini, ya, bisa kita ingin suatu bangunan seperti ini ada 2 span, ini spannya ada 2, ya. Kita akan menghitung, ya. Ini yang diminta adalah menghitung bidang momennya, ya, dan menghitung reaksi peretakan. Kita bisa lanjutkan ke PR-nya menghitung gaya lintangnya. Di soal ini cuma bidang momen
reaksi peretakan. Nah, untuk stasis tak tentu, kalau perbedaannya dengan stasis tertentu, kalau di stasis tertentu kita menghitung dulu reaksi peretakan. Ya, di sini ada RA, RB, dan RC. Menghitung bidang gaya dalam, ya, bidang momen, gaya lintang normal. Tetapi untuk stasis tak tentu, untuk semua metode ya, bukan hanya di sini aja, Kleperon aja, untuk semua metode, yang kita hitung adalah momen pada titik ekstrim, ya. Jadi yang kita hitung tuh momen di titik, ya, di satu titik aja, ya. Tergantung berapa banyak titik ekstrimnya. Kalau titik ekstrimnya banyak, yang ada nilai momennya, kita akan menghitung momen-momen di titik ekstrim. Jadi untuk soal seperti ini, yang dikatakan titik ekstrim yang mana? Titik ekstrim adalah ya A, B, dan C, itu titik ekstrim. Kalau kita perhatikan lagi, jadi sebelum mengerjakan soal-soalnya, ya, kita harus memperhatikan soalnya dengan jeli, ya. Dengan jeli kita perhatikan bahwa ini 3 peletakan A, B, dan C. Jadi kita cari dulu titik ekstrimnya. Ini berapa titik ekstrim? Ya, titik ekstrimnya ada 3. Nah, apakah kalau di sini ada cantilever, ujung cantilever bagaimana? Ya, ujung cantilever itu juga titik ekstrim. Ya, kalau ada cantilever atau overhang, ya. Karena kita kebiasaan menyebutnya dengan cantilever, ya, di sini. Jadi di ujungnya kalau ada, itu juga titik ekstrim. Nah, yang kedua kita periksa, ya, dari ketiga titik ekstrim, yang momen dan yang mana yang tidak ada momen. Ya, kita periksa. Di A ini sendiri ujung. Momennya sama dengan 0. Berarti ini momen sama dengan 0. Berarti titik ekstrim A, momen sama dengan 0. Sama dengan titik ekstrim C. Ya, itu momen sama dengan 0. Titik ekstrim B ada nilainya, jawabannya ada. Ya, jadi jawabnya ada. Berarti kita hanya menghitung momen di satu titik. Jangan salah paham, yang kita hitung dengan metode putaran sudut ini dengan Kleperon hanya menghitung momen di titik B. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui A-nya 0, nanti B berapa besar nilainya, dan C 0. Kita sudah bisa menggambarkan, ya, menggambarkan bidang momen hasil hitungan. Nanti ada bidang momen akibat beban eksternal, ya. Jadi bidang momen akibat hasil hitungan yang titik B, katakanlah kalau titik B itu momennya 10 ton meter, tarik 10 ton meter, titik A sama dengan 0, titik C sama dengan 0. Kita dapat menggambarkan bidang momennya akibat hasil hitungan. Nah, di titik ekstrim yang ada momennya, berarti di titik B, kita wajib memasang permisalan momen. Ya, jadi ada beberapa hal yang wajib dilakukan. Saya ulangi lagi. Pertama, memperhatikan soal, mencari, menentukan di mana yang titik-titik ekstrim, kemudian menentukan titik ekstrim yang ada momennya yang akan dihitung. Ya, berarti kalau untuk soal ini hanya satu titik yang mau dihitung. Ya, satu titik yang mau dihitung. Ya. Kemudian memasang permisalan momen, kita pasang. Ini kita pasang serat bawah tertekan, boleh. Serat bawah tertarik juga boleh. Jadi kita pasang serat bawah tertekan. Nah, nanti kita akan melihat hasilnya. Dengan serat bawah tertekan, apa hasilnya? Hasil momen MB ini positif atau negatif. Nanti kita lihat hasil hitungannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, setelah menentukan seperti soal ini, hanya satu titik yang mau dihitung, ya, yaitu pada titik B, titik peretakan B di titik ekstrimnya. Hanya satu titik. Kalau dia hanya satu titik, secara matematika kita hanya butuh satu persamaan. Jadi metode Kleperon, kita akan membuat persamaan untuk menghitung besarnya momen pada titik ekstrim. Jadi setiap hitungan membuat persamaan.
yang membuat persamaan dengan metode Clapeyron. Jadi cukup kalau hanya satu ditanya, cukup satu persamaan yang dihitung. Jadi cukup satu aja. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara menghitung yang seperti yang sudah kita pelajari. Kalau garis elastis ini seperti ini akibat ada beban, balok akan di sini akan melendut seperti ini, yang ke atasnya ya. Tentu balok yang satu lagi berlawanan arah, tidak mungkin dua-duanya ke bawah melendut. Baloknya patah, dia akan seperti ini melendut. Di mana apa filosofi yang mau kita ambil dari sini? Kita akan mengatakan bahwa putaran sudut yang dibentuk ini sudut yang bertolak belakang. Kalau kita tarik garis singgung di B, ya, sudut yang bertolak belakang secara matematika, secara matematis, dia besarnya sama. Jadi, dapatlah suatu persamaan bahwa putaran sudut B kita dapat menghitung momen ekstrem pada titik B, dapat menghitung MB. Nah, di bawah ini portal kita buka, jadi boleh kita buka seperti ini. Ini kita buka seperti ini, jadi di MB-nya tetap di ujung sini. Jadi walaupun tadi permisalan momen di sini, sebenarnya di titik perletakan, ini yang MB. Nah, ini besarnya MB, ini juga MB, ini berlawanan arah ya, harus berlawanan arah ini. Nah, nanti di sini ada reaksi perletakan akibat MB. Kalau MB diketahui, kita dapat menghitung RA ya, reaksi perletakan pada A. Kalau Q-nya diketahui, Q-nya bilangan, MB bilangan, dengan sigma momen ke B kita dapat menghitung RA. Kemudian sebaliknya, kalau kita menghitung sigma momen ke A, kita dapat menghitung RB1 karena MB diketahui dan Q diketahui. Nah, kemudian yang sini MB diketahui, sigma momen ke titik B kita dapat menghitung RC ya. Dan begitu juga ya, kalau kita sigma momen kan ke C, kita dapat menghitung RB2. Jadi besarnya RB, reaksi di titik B adalah RB1 tambah RB2. Itu besarnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi soalnya, contoh soalnya. Kita menghitung di sini, ya. Menghitung theta BA. Tadi dikatakan theta BA sama dengan theta BC. Kita hitung theta BA. Theta BA di sini, hati-hati, sekali lagi, theta BA. Sumbu putarnya di B. Arahnya ke A yang kita hitung. Berarti sumbu putarnya di B. Permisal momen hanya satu. Hanya satu. Dengan permisalan momen ini, batang akan terdorong ke atas. Ya, sumbu putar terdorong ke atas, berarti dia positif. MB kali L per 3EI, karena dekat ke titik putar yang kita hitung. Maka itu positif MBL per 3EI. Akibat beban Q, ini pun sudah dihafal, di kuliah pertama saya minta dihafal, batang akan bergerak ke bawah, ya, karena beban gravitasi kan ke bawah, ya, ke bawah, batang berputar ke bawah, sehingga dia berlawanan arah jarum jam, ya, berlawanan, sehingga untuk beban Q, ini tandanya negatif, ya, negatif QL pangkat 3 per 24 EI. Ini yang theta BA. Kemudian theta BC, akibat MB, hanya akibat MB saja, karena beban eksternal lainnya tidak ada, berarti akibat MB. Begitu permisalan momen MB seperti ini, batang akan bergerak ke atas, ya, ke atas, berlawanan arah jarum jam. Ini berlawanan, maka itu negatif MBL per 3I. Bila tadi persamaan yang kita dapat di slide pertama, ya, bahwa theta BA sama dengan theta BC. Theta BA sama dengan theta BC, ini bilangan QL pangkat 3 per 24 EI, ya. Ini MB
L juga bilangan, nanti jadi bilangan, tapi untuk kuliah pertama contoh soal masih dalam bentuk Q dan L. Jadi ini sama ya, theta BA sama dengan theta BC, didapatlah dengan persamaan matematikanya, ini theta BC, ini theta BA, didapatlah nilai MB ya, MB sama dengan Q kuadrat per 16, itu besarnya MB. Jadi kita sudah dapat besarnya MB ini di titik B QL kuadrat per 16, kita sudah dapat besarnya. Berarti kita sudah dapat langsung menggambarkan bidang momen. Jadi yang kita hitung cuma satu, ya, satu titik ekstrim yang ada nilainya, sudah dapat. Langsung kita dapat menggambarkan bidang momennya. Ini caranya, ya. Langsung pasang di sini, ya, QL kuadrat per 16. Inilah yang tadi saya katakan, ini adalah 0, in 0, kita gambarkan. Tandanya apa? Pertanyaannya. Kita kembali ke sini melihat bahwa MB didapat nilai positif. Apa artinya positif? Dapat nilai positif belum tentu dia momen positif, belum tentu. Jadi artinya ini arah permisalan momen kita ini sudah searah, ya. Jadi arahnya sudah oke. Kalau dia negatif kita putar, berarti permisalan kita berlawanan arah. Karena dia positif, ini permisalan momen kita sudah searah. Kalau sudah searah, ini momennya positif negatif. Jawabnya negatif. Kenapa? Karena selat bawah tertekan. Ya, karena kita pasang selat bawah tertekan. Jadi untuk menentukan momen positif atau negatif, kita memperhatikan selat bawah. Ya, ini memperhatikan selat bawah, ini selat bawah tertekan. Berarti momennya negatif, ya, negatif momennya. Ya, ini dia. MB momen negatif, selat bawah tertekan. Ya. Jadi kenapa MB seperti ini? Karena hasil hitungannya positif, dia tetap. Kalau hasil hitungannya sekali lagi, hasil hitungannya negatif kita putar sehingga selat bawah tertarik. Jadi MB jadi positif. Kalau di sini negatif, ya, di sini negatif kita balik, ya. Jadi sekarang MB-nya negatif, ya. Maka kita garis saja seperti ini. MB besarnya QL kuadrat per 16, di sini 0. Ini bidang momennya, ya, momennya. Ya, lalu ini apa? Ya, nah, yang tidak ada beban eksternal, ya, ini sudah selesai. Yang ada beban eksternal, ini ada beban eksternalnya, digambarkan bidang momen simple beam. Artinya apa? Bidang momen simple beam, A dan B diasumsikan sebagai sendi roll. Kemudian gambarkan bidang momennya. Ini bidang momennya kalau digambarkan. Ini dikerjakan seperti dengan metode keseimbangan di Anstruk 1 ini. Jadi ini gambar bidang momennya. Tinggi bidang momen ini yang hitam QL kuadrat per 8. Ya, kalau yang sudah kuliah di Anstruk 1 harusnya sudah hafal ini bahwa tingginya QL kuadrat per 8 ini. Kita pasang di sini. Ah, untuk momen eksternal di sini adalah momen positif, ya, momen positif. Sehingga yang daerah kosong ini terjadi superposisi. Yang kosong ini tidak ada momennya, superposisi. Berapa besarnya momen adalah QL kuadrat per 8 ini dikurangi, ya, QL kuadrat per 32. Yang ini kurangi yang blank ini, yang superposisi. Kenapa per 32? Karena di sini per 16 dibagi 2. Ya, ini tingginya per 16, ini 0. Kalau di tengah-tengah bentang, berarti yang blank ini, yang sudah 0 ini adalah QL kuadrat per 32. QL kuadrat per 16 dibagi 2 lagi, per 32. Jadi QL kuadrat per 8 dikurangi QL kuadrat per 32, hasilnya 3 QL kuadrat per 32. Ini hasilnya. Inilah momen di tengah-tengah bentang. Bukan momen maksimum, ya. Bukan momen maksimum. Nanti ketika kita sudah dapat menghitung reaksi peretakan, kita dapat menghitung momen maksimumnya. Tentu tidak persis di tengah bentang karena ada momen. Kalau tidak ada momen, dia akan di tengah bentang. Dia akan bergeser, ya,
dalam hal ini kayaknya bergeser ke kiri maksimumnya, sedikit ya ke kiri. Nah, untuk ujian, kalau untuk ujian cukup gambar bidang momennya seperti ini. Ini kita gambarkan bidang momen dengan cepat ya. Tetapi kalau untuk PR atau tugas, kita harus menggambarkan bidang momen lebih lengkap. Kita hitung dulu reaksi peretakannya. R1, R2, dan R3. Katakanlah ini ya, kita hitung. Kemudian gambar bidang momennya seperti ini. Ini yang kita pelajari di Anstruk 1. Ini dia. Nah, sebenarnya luas bidang momennya sama. Jadi yang ada tanda merah di sini, ya, yang kita gambarkan bidang momen dengan cepat, itu akan sama dengan ini di tengah-tengah bentang, besarnya akan sama. Ya, ini tingginya momen yang di tengah-tengah bentang. Begitu juga yang diperetakan, MB-nya kil kuadrat per 16 di sini juga akan sama. Kil per 16 akan sama juga. Ya, ini kita abaikan, nanti ketemunya berapa, nanti ya kita akan melihat dulu, menghitung reaksi peretakan seperti apa, supaya bisa menggambarkan ini, ya. Nanti untuk PR2, saya minta digambarkan seperti ini, ya. PR2 digambarkan, kemudian dibandingkan nanti dengan bidang momen secara cepat. Ya, mungkin pada titik-titik ekstrim, seperti ini, titik nol di sini jarak berapa dari B, ini akan sama. Ya, di titik nolnya jarak dari B akan sama. Ya, untuk membuktikan bahwa bidang momen yang kita gambar dengan cepat, ya, itu hasilnya akan sama luasnya, ya, tingginya maupun titik-titik potongnya akan sama, ya, akan sama seperti yang kita gambarkan dengan cepat. Nah, untuk menghitung reaksi peretakan, ya tadi saya sudah singgung dia sedikit, ya. Kita dapat menghitung besarnya RA dengan sigma momen ke B, ya, sigma momen ke B, kita dapat menghitung RA. Sigma momen ke B di Anstruk 1 sudah dipelajari, RA kali L, jaraknya ini kali ya, yang eksis ini, RA kali L. Kemudian kurangi Q kali L diwakili oleh resultan gaya, ya, ini besarnya Q kali L, jaraknya setengah L, berarti Q kali L per 2, ya. Kemudian ditambah MB. Nah, ini perlu saya ulang lagi, mungkin nanti jangan sampai keliru, ya. Di sini permisalan momen ini kan momennya selat bawah tertekan. Ya, kalau kita lihat ini kan momennya momen negatif ini. Ya. Untuk gaya dalam, ya, sekali lagi, untuk dalam kita memperhatikan selat bawah, tertekan dia atau tertarik, ya, untuk gaya dalam. Tetapi untuk keseimbangan, ya, kita akan memperhatikan perputaran arah jarum jam. Nah, tandanya apa untuk keseimbangan? Tandanya kalau ada sigma momen sama dengan 0. Jadi, setiap perhitungan yang tandanya sigma momen sama dengan 0 itu menghitung keseimbangan. Ya, sigma momen ke B sama dengan 0. Kalau menghitung keseimbangan, momen yang ada, ya, untuk tanda positif negatifnya ada perputaran arah jarum jam. Jangan keliru ya. Jadi bedakan perhitungan untuk keseimbangan dengan perhitungan untuk gaya dalam. Ya, harus dibedakan dari sini. Maka itu MB ini untuk menghitung keseimbangan searah jarum jam, dia positif. Ya, maka itu positif di sini sama dengan 0. Sehingga didapat, ya, bahwa MB besarnya MB sudah dihitung tadi, sudah dihitung di sebelumnya, MB di sini kil kuadrat per 16, ini MB, dimasukkan nilai MB ke sini, ya, didapatlah, ya, RA 7 KL per 16. Itu besarnya nilai RA, 7 KL per 16, ya, RA. Kemudian untuk menghitung RB1, ya, RB1 ada dua cara, bisa dihitung dengan sigma vertikal, ya, di mana RA tambah RB1 sama dengan KL. Bisa cara satu. Kalau di sini dia menghitung dengan sigma momen ke A. Ya, sigma momen ke A,
RB1 kali jarak negatif karena berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, kemudian tambah MB karena MB searah jarum jam. Ya, tambah MB. Kemudian Q searah jarum jam kalau ke A, ya, searah jarum jam. Kalau tadi dia ke B, sigma moment ke B dia negatif, kalau sigma moment ke A dia positif. Didapatlah nilai RB1 9QL per 16. Jadi kita sudah dapat nilai RA dan RB1. Tinggal kita menghitung RB2 dan RC. Nih dengan cara yang sama, kita sigma moment ke C, ya, sigma moment ke C. Coba lihat gambar yang ini, ya, yang potongan bawahnya. Sigma moment ke C, RB2 kali jarak, ya. Kemudian di sini MB-nya, hati-hati, MB-nya berputar berlawanan arah jarum jam, maka itu MB-nya negatif. Sini, MB-nya negatif. Ya, kenapa perputaran arah jarum jam yang diperhatikan? Ya, sekali lagi karena ini sigma moment di MC sama dengan 0 karena menghitung keseimbangan. Ya. Nah, didapatlah nilai RB2 QL per 16, di mana RB sama dengan RB1, ya, plus RB2 sama dengan 10 per 16 QL atau 10 QL per 16. Ini yang RB. Tentu nilai RC juga dapat dihitung dengan sigma moment ke titik B di sini sama dengan 0, ya, atau dengan sigma vertikal bahwa RB2 plus RC sama dengan 0, ya, RB2 plus RC sama dengan 0, sehingga RC akan sama besar dengan RB2, arahnya berlawanan, ya, arahnya berlawanan, besarnya 10 QL per 16, bukan, RB2 sama dengan RB2, QL per 16, tadi ini RB, ya, ini RB, jumlah RB1 dengan RB2, jadi RC sama dengan RB2, arahnya berlawanan, ya, yang RB2 ke atas, RC dia ke bawah. Nah, jadi ini sebagai mata kuliah materi dasar, ini yang sangat mendasar. Jadi kuncinya di sini, ini betul-betul dipahami, ya, dipahami. Kalau nanti tidak jelas kita sambung di session tanya jawab, ya. Jadi ini ada PR3, gambarkan bidang momen gaya lintang, ya. Jadi bidang momen yang tadi yang saya minta, yang sesuai dengan Anstruk 1, ini dihitung, potong di titik X, ini MX-nya sama dengan RA kali X, kurangi QS kuadrat, ya, per 2, karena QX kali setengah X, gitu kan. Timbullah persamaan bidang momen, kemudian gambarkan bidang momennya, dan gambarkan bidang gaya lintangnya, ya. Jadi ini materi kuliah kita, dan sedikit ilustrasi, ya, ilustrasi, ini mungkin habis kuliah ini saya akan memberikan videonya nih. Ini video penyelesaian soal ini, dan nanti juga sambil diskusi sama Bu Lia. Ini sudah meningkat soal ini. Ini yang ada di dalam buku saya, ya. Ini ada cantilever. Jadi cantilever nanti ada momen yang langsung sudah jadi. MA sudah langsung diketahui ini. MA adalah 2 ton, ya, dikali jarak. Kemudian kalau permisalan momen yang seperti ini, ya, langsung kita pasang berlawanan dengan arah MA, ini sudah langsung kita memberi tanda permisalan momen kita positif, ya, ini langsung berlawanan positif. Tetapi kalau kita pasang berlawanan arah, permisalan momen kita beri tanda negatif, ya, walaupun sesungguhnya momen jadinya momen negatif, selat bawah tertekan, ini juga selat bawah tertekan, gitu, ya, ya. Ya, nanti ini di video saya sudah jelaskan seperti ini, hal-hal seperti ini saya sudah jelaskan di mana selat bawahnya, ya, perputaran arah jarum jamnya sama dengan kuliah yang tadi, ya, dan didapatlah nilai, karena nilai yang belum diketahui adalah MB, ya, MA diketahui dengan P kali jarak, MC diketahui setengah ton per meter, Q kali jaraknya di tengah bentang, ya, di resultan gayanya, berarti MC langsung dapat dihitung, MA dapat dihitung, yang belum dapat dihitung MB, butuh satu persamaan sama theta BA sama dengan theta BC,
didapatlah MB positif 5/4 ton. Arti positif di sini permisalan momen kita sudah searah. Momennya adalah momen negatif. Nah, ini sudah saya uraikan panjang lebar di video saya, lebih kurang 20 sekian menit ya. Nah, jadi yang pair keempat ini tonton videonya ya. Nanti saya berikan juga ke grup ya. Saya berikan ke grup juga ya. Nah, ini videonya ya. Jadi di dalam video itu ada pertanyaan nanti ya, ada pertanyaan, itu juga jadikan PR5. Jadi ada pertanyaan PR5, jawablah pertanyaan di video YouTube-nya itu. Nah, saya kira untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, jadi untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Bu Lia ya. Ya Bu Lia, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung aja buka sesi pertanyaan atau diskusi juga bisa kalau ada yang mau ditanyakan atau minta lebih diperjelas lagi, baik itu materi yang baru disampaikan oleh Bapak Roni ataupun terkait dengan PR minggu lalu bisa juga. Ya, ini silakan. Silakan. Untuk minggu ini udah 5 PR lagi ya ditambah. Cuma itu tadi sebaiknya memang dikerjakan di situ sebagai latihan. Jadi paham atau tidak pahamnya ya dari kita mengerjakan tugas. Tapi kalau kita tidak pernah mau coba sama sekali tugasnya untuk dikerjakan, dia memang otomatis akan kesulitan waktu pengerjaan ujian. Itu udah, kalau hitungan seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini pesertanya sampai 101 orang. Kenapa nggak ada pertanyaan ya? Bahannya cuma satu, menghitung momen itu semua sekarang. Langkahnya dengan cara kleteran. Tidak ada bahan lain. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini sangat basic, sangat mendasar, mohon ditanya. Ini menentukan kelanjutan. Kelanjutannya bukan hanya struktur 3, bukan ansur 3, ansur berikutnya juga sangat ditentukan oleh ya hari ini. Ya, hari ini menentukan besok, lusa, sampai kalau tamat bekerja masa depannya. Coba ditanya. Ya, yang nampak sinilah. Putri, ada pertanyaan? Iya Pak, saya ada pertanyaan Pak. Ah, bagus. Tapi tentang tugas Pak. Ya, langsung aja, apa itu? Tentang tugas 1 Pak, yang PR 1, yaitu disuruh buat laporan singkat Pak. Itu ditulis tangan seperti atau laporannya dibuat seperti makalah? Iya, jadi gini, kenapa tulis tangan yang saya minta ya? Jadi laporan singkat kayak makalah boleh. Kenapa saya minta? Kami kewalahan oleh copy paste. Apalagi udah daring kayak gini, udah copy file aja. Jadi kalau tulis tangan kan setiap mahasiswa mau tidak mau setidaknya mereka mencatat kembali, bisa memahami. Kalau udah copy paste, apa ya? Dibaca aja enggak itu? Jadi untuk apa dibuat PR?
PR itu tujuannya agar mahasiswa bisa memahami. Ya, kalau waktu udah terdesak, ya kami juga pernah menjadi mahasiswa. Ya, tinggal copy paste. Kalau zaman dulu, waktu zaman saya kuliah, nggak bisa copy paste, pakai disket. Mana ada komputer, kalau nggak salah tahun 84, UIR, untuk praktikum komputernya satu. Seluruh UIR, bukan teknik. Ya, kalau zaman sekarang, udah lewat HP aja udah selesai semua kan. Maka itu lebih efektif lagi tulisan tangan. Ya, itu dia. Ya, dibuat seperti itu, Putri, kayak paper, laporan singkat aja, ya. Ya, Pak. Yang lain, ya, yang lainnya. Rehan, coba. Rehan, ada orangnya? Karena videonya nggak ada. Nah, jangan tidur ini, Rehan. Ada Pak, cuma kamera error terus Pak. Oh gitu, error terus ya. Ada pertanyaan, Rehan? Untuk pertanyaan sih, cuman yang tadi aja cuma bingung Pak di tugas. Bingung di tugas. Yang kuliah tadi tidak bingung. Yang kuliah tadi enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak Pak. Mudah-mudahan enggak. Bagian materinya Pak. Ya. Ricky di Valdo nih aktif nih kalau di YouTube saya nih. Ya. Ada Pak. Sering komen. Ini maunya aktif juga di sini. Ya. Belum ada, Ricky? Belum ada, Pak. Belum ada. Carla? Iya, udah tadi Pak dijawab nomor 6 tadi. Oh, yang tadi bertanya. Mewakili pertanyaan ya, Carla. Arif? Belum ada, Pak. Belum ada. Ilham? Belum ada juga, Pak. Belum ada juga. Attila? Ada, Pak. Ada apa tidak nih jawabannya? Ada. Ada, Pak. ya. Bagus. Itu Silakan. Pak yang tugas kan ada 10 IC sama yang EIE itu, Pak. Itu bisa Iya. dianggap Pak, penyelesaian. Iya, oke. Bagus. Itu tuh pertanyaan bagus. Kalau di soal kita baca-baca di referensi, wah ditentukan EI, sekian I, sekian EI. Itu saya mau ceritakan, saya bawa ke praktek ya. Jadi nanti ketika menghitung struktur, EI-nya kita yang tentukan sendiri. EI-nya kita hitung. Struktur untuk E tergantung material. Jadi strukturnya baja apa beton. Nah, kalau baja berapa? E-nya, ya. E-nya berapa? Untuk beton, E-nya pun tidak sama. E-nya tergantung mutu beton. Jadi beton kalau nggak salah ada akar 4.700 itu ya, yang sudah kuliah beton nanti ya, dari mutu betonnya ya. Jadi tergantung mutu beton. Begitu juga kayu, E-nya juga tergantung kelas kayu. Kalau baja, kayaknya dia lebih apa namanya, homogen. Kemudian I-nya itu inersia. I-nya tergantung berapa lebar penampang, lebar sama tinggi. Karena I ditentukan oleh lebar sama tinggi, bukan luas ya. Kalau balok itu disusun arah tingginya ke atas, dia I-nya akan lebih besar dibandingkan dengan balok itu disusunnya tidur gitu ya. Nah, maka itu I tergantung bentuk penampang seperti apa. Ya, dan biasanya sih 4 persegi ya. Nah, kalau ada yang bulat, yang pipa, I-nya ya bulat dihitung inersianya. Nah, maka itu sangat ditentukan. I kan sudah dipelajari di mekanika bahan, ya sudah dipelajari itu inersia. Nah, di mana I adalah inersia pada sumbu netral, sumbu netralnya. Ya,
Jadi inersia itu ada di dasarnya, ada di sisinya, ada di sumbu netral itu. Bagaimana? Cukup jelas, Atila? Jadi yang di tugas tuh dimasukin nilai I. Iya, ada yang dihitung kalau nggak salah, nanti Bulia bisa jelaskan ya. Kalau yang di baja kita akan bentuk profil itu akan menentukan, I-nya bisa dibaca. Kalau dia pakai profil, kalau untuk baja, WF, kalau untuk balok beton dihitung. Jadi inersia untuk 4 persegi /12, B kali H pangkat 3 kan? Masih ingat? I-nya kan bisa dihitung. Ingat kuliah mekanika bahan? Momen inersia? Bagaimana? Cukup jelas? Oke Pak, kasih Ya, Pak. mudah-mudahan cukup jelas. Alhamdulillah kalau cukup jelas ya. Yang lain, ini kayaknya masih disuruh ya. Siapa yang belum saya suruh lagi? Ya. Ilham sudah saya suruh, belum kayaknya? Udah tadi Pak, belum ada Pak. Kan kurang bagus Bulia. Iya, kita tunggu aja. Kita tunggu, biasa dia baik lagi itu. Ya, terputus kita jaringan. Udah nyambung lagi? Udah? Udah ya? Udah, Pak. Ya, Bulia yang belum kayaknya. Bu Lia? Belum. Ya, sambil nunggu Bulia masuk lagi, silakan. Siapa mau tanya lagi? Pak, Ya. saya mau bertanya Pak tentang tugas 3 Pak yang untuk tabel tuh gimana sih Pak? Maksudnya Pak? 3 yang hari ini, PR hari ini, atau yang kemarin? Iya Pak, yang tabel Pak. Yang hari ini, PR hari ini. Maksudnya PR3 yang hari ini atau yang kemarin? Oh, yang kemarin Pak. Yang kemarin. Pertanyaannya apa? Tadi ada teman yang bertanya sama saya Pak, katanya itu bingung sama tabel yang tugas 3 Pak. Jadi saya juga kurang tahu Pak gitu. Jadi makanya saya tanya sama Bapak. Maksudnya sulit mencari tabelnya atau apa? Kalau nggak salah ya saya minta tabelnya itu diambil di referensi, di buku apa, atau di Google, sumbernya mana, itu di dihimpun. Kalau nanti ada ujian, ya, ada tugas, kita dapat dengan mudah mengecek tabelnya itu. Kan itu yang diminta tuh. Jadi menghimpun, ya, hanya menghimpun aja. Itu yang diminta. Ditulis pakai tangan ya Pak? Ya. Oh tidak, kalau tabel tidak. Tabel kalau tulis tangan kapok nanti. Banyak itu tabelnya. Yang tabel tidak. Oh, baik Pak. Yang tabel tidak ya. Ya. Masih ada lagi yang lainnya? Bulia mungkin bisa di sini aja Bulia. Kalau sana nggak mau. Jadi saya pun sudah selesai. Bulia.
Apa, sebentar ya, panggil Bu Lia dulu ntar. Bu Lia, ya. Kalau masih ada pertanyaan boleh sambil menunggu Bu Lia. Ini kan Bapak Ya, dari sini aja Pak. Sudah, oh iya, Bu Lia udah tampil. Mungkin kalau tidak ada lagi, ya kalau tidak ada lagi saya tinggalin ya, saya tinggalin sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Nah, kita lanjut lagi ya. Sharing. Hah? Udah ada. Oke, ini ada nampak di layar ya. Untuk tugas besar, ini segini kan bisa kan? Enggak, segini bisa kan? Enggak. Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi ini ada di diktat. Kalau memang sudah ada pernah di-share di Classroom, ada nampak ini enggak tugas besarnya? Kurang jelas, Bu. Enggak. Harusnya nampak. Ada nampak? Hah? Stop sharing. Ada, Bu. Jadi, bentar ya. Lagi di setting. Saya nggak paham. Pakai seperti ini. Enak pakai papan tulis lagi. Oke, sebelum saya lanjut ke bahas mengenai tugas besar. Jadi tadi terakhir ada 5 PR. Coba yang keempat tadi saya lupa nyatat. PR1 membuktikan rumus, hanya satu yang diminta Bapak itu menghitung fixed end moment atau momen primer dari yang beban key. Peletakannya A dan B itu jepit-jepit. Simple beam itu namanya ya, kalau dua peletakan itu simple beam. Oke, yang kedua itu menggambarkan diagram momen contoh soal yang simple beam peletak A, B, C, tidak ada beban eksternal. Dengan cara seperti MACTEC 1, berarti kan nih kalau ambil MACTEC 3, MACTEC 1-nya udah lewat, MACTEC 2 juga udah lewat, jadi MACTEC dasarnya sudah ada. Yang ketiga, itu menggambarkan
diagram normal dan lintang, berarti diminta menghitung reaksi peletakan dulu untuk contoh soal yang tadi disampaikan oleh Bapak, lalu kalian menghitung reaksi peletakan, baru bisa menggambarkan diagram normal dan lintang. Seperti analisis struktur 1, caranya seperti itu. Yang keempat saya lupa, nanti tolong diapakan aja, nanti jangan nanti tanya lagi ya, minggu berikutnya malah tanya tugasnya apa, belum jelas. Kayak barusan tadi ditanya lagi tugasnya apa, belum jelas. Maunya pada saat penyampaian materi itu dipertegas lagi kalau ada yang kurang jelas. Yang kelima tuh PR-nya ada pertanyaan di YouTube. Jadi kalau kalian nanti menonton YouTube yang tadi disampaikan oleh Bapak, di situ ada PR, agak-agak penghujung, nggak ke penghujung betul lah, itu ada PR, pembuktian. Lebih kurang itu sama dengan PR2 dan PR3. Ya, di PR5 itu lebih kurang kasusnya sama dengan PR2 dan PR3 yang sekarang. Minggu ini. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk PR. Nanti di-share, waktunya cuma seminggu. Jadi sebelum kuliah minggu depan, paling lambat. Lewat dari itu, biasanya saya akan sampaikan, atau ada yang itu langsung dikoreksi. Kalau nanti sudah selesai dikoreksi, agak sulit lagi ya untuk susulan tugasnya. Karena kalau sudah dikoreksi, dikembalikan, berarti kan jawabannya sudah ada. Tidak mungkin yang terlambat baru masih dibolehkan untuk kumpul. Kan tidak adil, berarti ya banyak kemungkinan bisa jadi sudah dapat jawaban yang sudah dikoreksi. Nah itu nanti nggak adil bagi yang sudah ngumpul duluan dan dikoreksi jawabannya hasilnya kurang sempurna. Ya, jadi untuk yang lewat jadwal itu kita usahakan tidak diterima lagi ya. Kita cut. Jadi mau kumpul atau tidak, tugas hariannya, itu kan di kontrak kuliah ada tugas harian atau PR-nya itu, karena jangka waktu dipakai hanya seminggu, ya seminggu. Lewat dari itu tidak dibenarkan lagi. Ya, itu aja. Terus ini bisa share ya? Udah bisa share. Untuk tugas besar, sudah bisa dilihat-lihat sebenarnya, sudah bisa dilihat. Ada di diktat, itu lampiran appendix, berapa saya lupa. Oke. Ini tugas besar, ada terlihat jelas ya. Appendix E. Ada dilihat? Ada bisa dilihat? Ada, Bu. Ada, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ada, Bu. Soalnya cuma satu. Tapi ini komplit. Jadi mulai analisis struktur satunya juga ada. Menghitung momen di titik ekstrem tadi yang disampaikan oleh Bapak, berarti kan yang di titik A, B, tentukan yang mana yang ekstrem, yang ada momennya. Ya, sampai dengan menggambarkan diagram momen normal dan lintang. Untuk soalnya ini saya akan bagi masing-masing, tidak ada yang sama, saya usahakan tidak ada yang sama, baik dari A, B, C. Jadi ini ada nanti pemakaian beton, materialnya, ada yang baja, ada yang kombinasi beton dan baja. Nah, di sini kalian akan mulai tadi seperti yang ditanyakan, menghitung E, menghitung I, menghitung modulus elastisitas, dan menghitung momen inersianya. Untuk P dan Q juga sudah ditentukan. Jadi kurang seperti ini nanti.
Ini namanya masih saya minta daftar namanya. Ini bebannya. Ini elemen balok dan kolom ABC tadi ya. Ini sudah saya tentukan. Oke. Nanti udah bisa kalian, nanti sesuai dengan MPM yang saya buat itu ya, yang dikerjakan. A-nya, B-nya, C-nya, kemudian beban P dan beban Q. Kalau nanti ketemu dapat soalnya yang beton, ini ya, ini beton, ini berarti beton. Kalau ini berarti nanti kalian dapatnya yang baja. Ini akan ditentukan nilai FC aksennya. Untuk beton, nanti baru bisa dihitung E, modus elastisitasnya. Rumusnya nanti saya share juga itu kalau untuk, ya mau dicatat silakan. Atau mau searching juga ada, itu 4.700 akar FC aksen. Jadi untuk E-nya, kalau saya beri nilai FC aksennya, tinggal dihitung aja. E sama dengan 4.700 kali akar FC aksen. Kalau untuk E baja, ini tinggal di searching aja ada, dia sama. Jadi ini nanti kalau saya kasih FC-nya berbeda-beda, masing-masing dihitung. Tapi kalau untuk baja, dia sama. E-nya berapa? Satuannya MPA-nya, pakai yang MPA. Nah, untuk inersia, ini, rumus inersia tadi kan menghitung titik berat. I sama dengan, kalau diempatkan 1/12 BH pangkat 3. Tergantung penampangnya tadi yang disampaikan oleh Bapak. I-nya dihitung sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi kalau I-nya dapat beton, ada 30 per berapa tadi ini? Berarti kan bisa dihitung. B-nya yang mana? B-nya 30, A-nya yang 100. Berarti tinggal masukkan aja angkanya, rumusnya I sama dengan I untuk A ya. IA sama dengan 1/12 30 per 100 pangkat 3. Satuannya ini ini sudah ada, seperti di sini, ini senti. Ya, ini satuannya senti. Untuk satuan P dan Q, ini dalam ton dan meter. Untuk jarak juga dalam meter. Jadi tolong dibedakan, ini satuannya senti, ini satuannya meter. Ya, seperti ini juga. Ini jadi bentuk penampang profilnya untuk balok dan kolomnya, beton itu segi 4 aja. Nggak ada yang lingkaran. Tidak ada yang bentuk-bentuk lain. Kecuali profil baja. Profil baja, nanti I-nya lihat tabel baja aja, tinggal pasang, tinggal pakai aja. Jadi nggak usah dihitung lagi. Ya, untuk yang dapat soalnya profilnya elemennya baja itu menggunakan I yang ada di tabel baja, tinggal pindahkan. Tinggal pakai aja. Jadi kalau yang nggak tahu tabel baja, cari aja di internet. Jangan salah ambil. Terus, jadi untuk tahap awal, tugas besar, saya akan kasih jadwal asistensi. Jadi untuk tugas besar, sistemnya asistensi. Kalau bisa mengerjakan tugas besar, dikerjakan, mudah-mudahan terlatih untuk mengerjakan soal-soal lainnya. Jadi untuk tahap awal, setelah dapat soal tadi, masing-masing A, B, C-nya ditentukan, kalian sudah dapat, kemudian materialnya apa yang dipakai, kalian sudah bisa menghitung nilai I dan nilai E. Untuk sementara aja dulu. Saya akan kasih jadwalnya. Jadi bertahap kita menyelesaikan menghitung momen inersia dan modulus elastisitas. Jadi saya nggak banyak-banyak
Karena ini masih tahap bahan yang disampaikan oleh Bapak materinya masih kleperon yang dasar. Nanti habis ditentukan nilai E dan I-nya masing-masing elemen, ada A, B, dan C. Nih ya, ini I-nya berapa, E-nya berapa, B juga, I-nya berapa, EB-nya berapa, C-nya juga, IC-nya berapa, EC-nya berapa. Hitung perbandingan seperti ini. Nampak nggak? Nampak aja lah ya. Perbandingan aja. Jadi E-nya berapa senyang? Kalau 1000 ya buat aja 1000 sini. EB-nya berapa? IC-nya berapa? Ini satuan otomatis sama semua. I-nya gitu juga. I-nya dapat berapa? Walaupun besar angkanya sampai ratusan ribu nggak apa-apa dimasukkan. Banding, bukan bagi ya. Ini perbandingan aja. Kenapa? Karena kita tidak dalam rangka menyamakan penyebut satuannya. Kalau menyamakan satuan bisa, tapi panjang. Kita akan bermain di perbandingan aja nanti ketika membuat persamaan kleperon. Ini akan dipakai. Kalau tadi selama ini yang disampaikan contoh soal oleh Bapak di materi itu masih seputar EI, 2 EI, 3 EI gitu-gitu aja ya. Tapi untuk di tugas besar E-nya langsung ditentukan. Jadi kalau nanti dapatnya 1000 E itu aja banding 2000 E misal ya. 1500 E. Ini perbandingan sederhananya aja, misalnya ini 1 E, sederhanakan aja, nggak usah disamakan penyebutnya. 2 E di 1,5 I. Seperti itu. Jadi nggak usah mikirnya yang jauh-jauh. Gitu juga nilai I. Jadi kalau angkanya berapa, tinggal disederhanakan aja. Jadi dalam bentuk E, masih dalam bentuk E ya, karena kita tidak merubah satuan. Ini juga nanti dapatnya 0,5 I bisa 10 adalah 10,5 I di sini banding 3,75 I misal 0,4 misal ini ya. Oke. Saya seperti ini. Ya udah biarkan aja. Ini kan tadi senti, ini MPA. Kan harus ubah satuan panjang lagi ceritanya. Jadi kita cukup yang diminta perbandingan seperti ini. Jadi angka ini yang nanti dimasukkan ke persamaan putaran sudut. Tapi kita belum masuk sana, ini dulu dapat, baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya menghitung membuat persamaan sudut untuk contoh soal ini. Ya. Jadi untuk langkah awal tugas besarnya setelah dapat nanti nilai tugas yang diberikan, kalian langsung aja menghitung nilai E, I, dan hitung perbandingannya, seperti itu aja. Silahkan ambil contoh kalau bagi rajin ya. Kalau mau cari referensi, panduan, punya senior, boleh, nggak apa-apa. Ya, cuma jangan difotokopi gitu aja, nanti lebih kurang sama itu. Jadi sampai kalau misalnya dapat jadi referensi silakan. Kalau ada yang mau tanya juga silakan. Oke, sampai itu aja yang tugas besar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas besar. Pengerjaannya di kertas ini ya, waktu aja folio. Nanti lebar asistensi juga bebas, ikuti form masing-masing, yang penting misalnya dari WA juga boleh. Kemudian nanti tulis tangan atau diketik, karena angkanya beda, nggak ada masalah.
Untuk tugas besar saya belum banyak-banyak, baru sampai menghitung E dan I. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanya? Untuk tugas besar kira-kira udah bisa dipahami. Kita hanya menghitung EI dulu ya. Belum masuk ke kleperon. Kalau untuk kleperonnya sendiri, tadi materi yang sudah disampaikan Bapak, ada kira-kira mau ditanyakan nggak? Mungkin bisa saya bantu dengan gaya bahasa saya. Atau ada masih yang bingung. Dia di statis tertentu ini, metode kleperon ini, momennya ada banyak. Nanti menghitung atau pergunjian tandanya juga beda-beda. Itu dari Jadi, tangan, Bu. gimana? Itu ditulis tangan, nggak boleh pakai software Excel gitu. Boleh. Kalau untuk tugas besar, boleh. Karena itu angkanya beda-beda. Silakan aja. Karena hasilnya juga beda-beda. Nanti gambar bidang momen juga kalau mau pakai program, silakan aja. Lebih bagus kalau bisa kalian pakai program. Nah, lebih contohnya saya nggak punya gitu. Ini contoh saya hitung. Ini kalau menerus, kalau rajin ngetiknya ya kayak gini. Buat penyesalan momen, digambarkan seperti ini gambar manual aja, nggak pakai CAD saya. Lalu buat, ini agak lama. Kalau tulis tangan kan cepat. Ini saya program satu-satu, saya kalikan. Ini saya rumuskan. Boleh seperti ini, nggak ada masalah. Karena angkanya nanti beda-beda juga. Boleh dibuat seperti ini, atau boleh dibuat yang lain. Yang penting, nanti jangan namanya rumus, yang namanya angka, bedakan nanti pangkat, karena nggak bisa buat pangkat, bisa meratakan, saya tetap salahkan itu, karena aturan penulisan untuk hitungan seperti ini, perhitungan, itu kan ada aturan main. Ya, ada aturan mainnya. Perkalian, MC kali 4, momen di C kali 4, maksudnya gitu ya, 6 kali 2 EI. Jadi, silakan aja mau tulisan tangan atau diketik pakai komputer, rapi silakan, karena sudah dibedakan sih. Cuma tadi kan, kenapa yang teori, yang PR 1 minggu lalu ditulis tangan, ya kan itu sebenarnya PR yang gampang, tinggal menyalin aja. Kalau cuma ngetik aja kan terlalu gampang kali untuk di copy. Tapi kalau untuk yang ini sih nggak ada masalah, karena kalian mau tidak mau mengganti angka, nilai pun beda-beda ini nanti di sininya, kemudian di sini juga beda, sampai ke hasilnya pun nanti beda. Jadi silakan aja sih pakai komputer. Ya gitu. Jadi kalau teori tadi tujuannya sih biar kalian bisa sekalian, kalau nyalin kan sambil membaca mau nggak mau. Ada yang lain? Kalau tugas besar untuk sampai dengan tadi yang diminta menghitung E dan I aja, saya rasa nggak ada masalah ya. Kalau E baca, kalian udah tahu, tinggal cari di googling aja atau cari di buku teknik sipil, baca sama tuh. Nggak ada bedanya kalau profil A, B, C, nggak masalah. Cuma kalau beton nanti saya tentukan FC aksennya. Ada yang saya bedakan, ada yang saya samakan, di situ masing-masing.
Tadi rumusnya saya ulangi, E sama dengan untuk beton ya, 4.700 kali akar FC aksen. Ya. Kalau I sudah ada di analisis struktur 1. Ini ada ya. 4.700 kali akar FC aksen. Ada yang lain yang mau ditanyakan atau sudah bisa ya, termasuk untuk PR atau tugas harian rutinnya? Emang di sini kalau saya sampaikan tidak dipaksakan, cuma itu keuntungannya kalau dikerjakan, melatih kalian untuk mengerjakan soal. Jadi kalau nanti sudah terlatih ketika ujian, itu sudah memudahkan aja. Memudahkan aja. Kalau nggak terlatih untuk perhitungan, ya akan kesulitan mengerjakan penyelesaian soal. Kalau tidak ada, nggak apa-apa Karin, nggak cukup. Udah, jadi ada. Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanya di grup juga boleh. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.